yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kondisi kita pada saat ini? Apakah ada yang kurang sehat ataupun yang sedang berbahagia? Apapun kondisi kita pada saat ini, kiranya Tuhan selalu memulihkan kita yang sedang dalam kerapuhan, pun kita juga yang tetap dalam kondisi bahagia, selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini dengan penuh semangat kita akan merenungkan firman Tuhan dalam nuansa-nuansa kemerdekaan. Nah, dalam Alkitab ternyata juga membahas tentang kemerdekaan, sahabat. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan lagi di saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkan bersama.
Tuhan, kiranya hati kami, pikiran kami pada saat ini hanya untuk tertuju kepadamu, sehingga ketika firman-Mu boleh tersampaikan, itu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga juga ya Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam iman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat Morning Grace, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dari Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sahabat Morning Grace, ayat ini kita lihat dimulai dengan pernyataan yang cukup tegas. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Di ayat ini Paulus mau menegaskan bahwa orang-orang Kristen yang ada di Galatia terjebak dalam perbudakan hukum Taurat dan dosa. Lalu melalui Kristus mereka telah dibebaskan. Hal ini adalah kemerdekaan yang luar biasa, kemerdekaan dari kuk perbudakan dosa, dari kutuk hukum Taurat dan dari kematian kekal. Ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa kita dapatkan dari mana saja, dengan usaha atau perbuatan baik kita sendiri. Kemerdekaan ini cukup relevan dengan semangat bulan Agustus ini. Bagi bangsa Indonesia, bangsa kita telah dipanggil untuk merdeka dari penjajahan, dari segala bentuk penindasan yang mengekang kebebasan. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Sebagai warga negara, kita merayakan setiap kebebasan dari ikatan-ikatan fisik dan politik. Paulus mengingatkan kita bahwa ada kemerdekaan yang lebih dalam, kemerdekaan spiritual yang Kristus berikan untuk kita. Sama seperti bangsa kita berjuang untuk bebas dari penjajah, Kristus telah membebaskan kita dari penjajah terbesar, yaitu dosa dan maut. Inilah pondasi kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bagian kedua dari ayat ini adalah sebuah peringatan penting. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ini adalah inti dari peringatan Paulus bahwa ketika kita merdeka dan memperlihatkan kemerdekaan yang sejati, tidak berarti kebebasan tanpa batas atau kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, termasuk hal-hal yang merusak diri sendiri dan juga orang lain. Seringkali manusia salah memahami kemerdekaan sebagai lisensi untuk berbuat semena-mena. Dalam konteks rohani, ini bisa berarti berpikir karena saya sudah dibebaskan, karena saya sudah diampuni, diselamatkan oleh anugerah, maka saya bisa bebas berbuat dosa sesuka hati saya. Tetapi hal ini di saat ini, kemerdekaan sejati dalam Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa, bukan memberi kita izin untuk hidup di dalamnya lagi. Justru karena kita telah merdeka, maka kita seharusnya tidak diperbudak lagi oleh dosa. Layanilah orang lain dengan kasih. Hal ini menjadi bentuk kemerdekaan yang paling tinggi, kemerdekaan yang membebaskan kita untuk mencintai dan melayani tanpa pamrih. Kemerdekaan yang mengubah kita dari orang yang dilayani menjadi pelayan, meneladani Kristus sendiri yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kemerdekaan sejati bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan dari segala sesuatu yang merusak. Pergunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Mari kita jadikan kemerdekaan kita, baik kemerdekaan bangsa
maupun kemerdekaan rohani yang Kristus berikan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Biarlah hidup kita menjadi bukti nyata dari kemerdekaan sejati yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kemerdekaan yang boleh kami nikmati, anugerah yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami boleh dibebaskan dari setiap perbudakan, dan pada saat ini kami boleh merenungkan kembali ketika kami berbuat dosa ya Tuhan. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati kami, sehingga kami tidak terbelenggu untuk jatuh di dalam dosa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu mulia. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu boleh menggunakan kemerdekaan ini dengan baik, melayani sesama kami, terkhususnya melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap anugerah yang boleh kami nikmati, kami juga akan berikan kembali untuk sesama kami dan juga untuk kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah